Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tamu-Tamu, obrolan santai tapi berilmu. Oke, bukan podcast temu-tamu, rasanya kalau misalnya nggak ada yang spesial. Nah, hari ini sangat spesial karena kita akan ngebahas khususnya nih bagi kalian yang baru saja ngerayain kelulusan di tingkat SMA. Setelah coret-coretan ya kan, kemarin sama temen-temennya di baju ya kan, sekarang lagi bingung mau lanjutin sekolah kemana. Nah, ini saatnya karena kita akan ngebahas sekolah kedinasan miliknya BMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber kita yang sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya, yaitu ada Rifat Agus Taufik dan juga Adilaksa Karisma yang dari angkatan 2022. Halo. Halo Mas. Nah, coba kita tes dulu kali ya. Taruhlah. Siap. Nah, itu dia. Karena kita di SMKG jadinya harus selalu siap ya kan. Nah, mungkin untuk tahap pertama Rifat mungkin bisa ngejelasin lebih dulu ya. SMKG itu apa sih sebenarnya? Oke, baik Mas. Jadi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifat Agus Taufik, biasa dipanggil Rifat. Saya merupakan taruna tingkat 2 di program studi geofisika di STMKG. Jadi saya akan menjelaskan apa itu STMKG. STMKG kan merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang mana merupakan salah satu sekolah milik BMKG, yang artinya semua di dalam kampus itu diatur oleh BMKG gitu. Dan di STMKG itu terdapat 4 jurusan Mas. Ada meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. MKG, instrumentasi MKG. Nah, Dila bisa dijelasin nggak STMKG itu ada di mana sih sebenarnya lokasinya? Nah, sebelumnya Mas, STMKG itu berada di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan kan. Nah, sekarang kita sudah pindah nih ke pindah di Tanah Tinggi di Kota Tangerang. Oke. Nah, Gedung baru nih berarti ya? Iya, gedung baru, full baru. Oke, full baru. Yes. Oke, nah kan kalian ini kan nggak dari Jakarta ya aslinya ya? Iya. Dila Betul, dari Banyuwangi. Banyuwangi, kalau Rifat dari Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah. Nah, betul. pada saat itu untuk memutuskan STMKG itu taunya dari mana sebenarnya? Untuk saya sendiri Mas, pertama taunya itu orang tua itu merekomendasikan sekolah kedinasan. Nah, tapi karena banyak kan, nah jadi orang tua itu pengennya coba kamu cari tahu sendiri dulu. Nah, dan kebetulan saya kan orangnya kan tertarik di bidang sains dan lingkungan gitu. Apalagi waktu itu climate change itu lagi aware juga. Nah, jadi dan BMKG waktu itu yang menurut saya itu paling apa ya, kayak informasiin terus kalau ini loh climate change udah aware. Nah, menurut saya sekolah kedinasan yang paling pas, paling fit in buat saya itu ya STMKG ini. Oke, berarti dari sebelum itu sudah ngikutin BMKG berarti? Iya. Oke, khususnya di climate change ya, isu-isu seperti itu ya. Dan itu yang makanya yang melatar belakangin Dila ngambil meteorologi. Iya juga. Oke, tapi tahu nggak setelah lulus nanti mau jadi apa? Tahu. Tahu dari awal? Iya. Dari daftar udah tahu berarti? Iya, udah kayak cari-cari gitu di internet kan banyak Mas informasinya, sudah tersedia. Jadi kita itu tahu kan apa nanti saat lulus kita prospeknya mau di mana, mau kerjanya seperti apa, di bagian apa. Jadi kita tahu karena di sini itu di STMKG juga yang awalnya kita pelajari itu pasti akan diaplikasikan gitu waktu kita akan kerja nanti. Oke, nah kalau Rifat gimana Fat dulu ceritanya Fat? Kok bisa milih STMKG nih? Oke, sebetulnya juga hampir lebih sama kayak Dila ya, kayak dari dukungan orang tua pengen masuk, pengen memasukkan anaknya untuk sekolah ke kedinasan. Tapi waktu itu sebenarnya saya punya dilema Mas. Jadi saya itu pengen kuliah yang berbau ilmu kebumian atau sains kebumian gitulah. Sementara di sisi lain orang tua saya itu pengen saya untuk masuk ke sekolah kedinasan gitu. Jadi saya cari-cari info, kemudian saya menemukan titik tengah yang saya rasa itu win to win solution gitu. Jadi saya memutuskan untuk mendaftar di STMKG yang mana itu merupakan salah satu sekolah kedinasan dan saya pun mengambil jurusannya itu geofisika yang mempelajari ilmu bumi gitu. Jadi
Ya saya bisa kuliah dengan enjoy dan orang tua pun juga sangat support gitu. Oke, nah tapi kalau di sekolah kalian dulu nih di SMA dulu pas masih SMA, STMKG itu di sana tuh sudah terdengar belum sih? Kalau di SMA saya cukup sudah terdengar sih. Sudah ada Betul. terdengar ya suaranya ya. Karena juga dari teman-teman saya juga ada lumayan beberapa orang yang ikut mendaftar begitu. Oke, kalau di Banyuwangi gimana Dila? Kalau di sekolah saya sendiri juga ada sih Mas, karena Hmm. kadang kan ada kayak semacam PTK Expo gitu. Mm-mm. Nah, kadang ada promosi juga. Mm. Nah, karena kan Sekdin ini kan jumlahnya kan banyak tapi terbatas juga gitu. Mm. Nah, terutama untuk yang ikatan dinas. Jadi, target saya waktu itu emang yang ikatan dinas cari-cari informasi dan ternyata juga banyak beberapa teman-teman yang daftar ke STMKG juga. Oke, kenapa harus ikatan dinas? Nah, Kenapa tuh? Kan banyak ya yang lain nih biasa saya pengen ke sini, kampus A, B, C yang sudah tersohor lah pastinya ya. Lah ini kok pengen ke STMKG yang ikatan dinas tuh kenapa? Saya boleh cerita nggak nih Mas? Wah, boleh, Oke. monggo silakan. Jadi saya itu waktu kecil itu memiliki ketertarikan ke dunia kayak kebencanaan, terlebih ke arah gempa bumi dan tsunami. Kayak saya tuh setiap melihat berita-berita di televisi tentang gempa tsunami itu kayak apa ya, pengen ikut berkontribusi gitu. Bahkan dulu saya waktu kecil itu sering pura-pura kayak gambar peta-peta, terus ada magnitudo gempanya di sini, ada titik pusat gempa di sini, terus ada kayak ya bikin peta-peta tsunami atau apa gitu. Tapi itu cuman masih kayak iseng-iseng gitu. Kadang di kertas halaman belakang biasanya kalau pas waktu SD gitu. Terus juga dulu Mas tahu nggak kalau Windows 7 kan ada Paint gitu kan. Iya, Nah, Paint. itu saya dulu sering pinjem laptop kakak saya buat gambar-gambar nggak jelas itu, gambar-gambar peta itu, dan ternyata dari situlah saya mulai ada rasa ketertarikan dengan dunia ilmu sains kebumian ini. Oke, khususnya kebumiannya ya. Betul. Oke. Nah, kalau Dila, nah, gimana nih? Kenapa harus sekolah kedinasan? kenapa harus ikatan dinas? Jadi, Nah, pertamanya emang dorongan orang tua kan Mas. Oke. Kan semakin saat ini kan lapangan pekerjaan kan makin sulit buat dicari Oke. nih. Nah, terus orang tua itu udah aware duluan kayak coba kamu carilah dulu sekolah kedinasan, ikatan dinas gitu. Nah, dan kebetulan waktu itu menurut saya ya itu dari ilmu yang basic saya dengan minat yang saya miliki. Nah, itu menurut saya ya STMKG ini yang paling fit, dan di situ kan pendidikan gratis, gak ada UKT, terus habis itu kita juga di sini dapat TID. Nah, TID, tapi tunggu dulu, TID itu nanti dulu Oh, ya. iya. Karena kalau langsung di awal, langsung yang daftar banyak pasti tahun ini gitu. Nah, tapi setelah kalian masuk nih, berarti kan sekarang tingkat 2 ya? Iya. Betul. Tingkat 2, 1 semester 3, 1 semester 4, Rifat. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama semester semester, 4, iya. sama-sama semester 4. Iya. Oke, nah setelah masuk 2 tahun, sudah ini gak sih kan kalau bercandanya anak-anak tuh ya kalau kuliah nih, saya mah kecebur di sini gitu. Pernah gak sih kalian merasa seperti itu atau sudah sesuai dengan harapan sebelumnya gitu? Kalau Rifat lebih dulu boleh. Oke, kalau saya sudah sangat merasa sangat sesuai gitu. Karena memang kan kalau kita masuk ke STMKG itu prospeknya emang udah jelas gitu. Kayak kalau di geofisika ya emang khusus untuk mempelajari mitigasi bencana, kayak kita lebih difokuskan ke gempa bumi dan tsunami, kemudian ada juga parameter-parameter geofisika lain, tapi yang lebih ditonjolkan itu di bidang gempa bumi dan tsunaminya, karena untuk mitigasi dan untuk kerja di BMKG nantinya begitu. Oke, berarti memang sudah sesuai karena sukanya dari kecil ya. Betul. Terus linear sampai akhirnya sekarang di STMKG dan tahu nanti selalu mau jadi apa. Iya. Jadi enjoy aja selama perkuliahan. Nah, kalau Dila pernah ngerasa kecebur nggak? Enggak sih Mas. Enggak ya? Enggak, Ini karena keren ya? menurut saya itu awalnya kan emang meteorologi kan karena pertamanya minat itu tadi kan karena di bidang lingkungan. Tapi ternyata semakin saya masuk semakin banyak saya tahu. Terus jadi kayak jiwa rasa apa ya, memiliki meteorologinya itu lebih tinggi, karena menurut saya ilmu yang saya pegang sekarang itu nanti pasti akan bermanfaat gitu bagi banyak orang. Terutama di meteorologi ini kan kita kan aware tentang apa kayak misal di penerbangan kita kan kayak menentukan untuk tekanan berapa biar pesawat ini bisa landing dengan selamat. Jadi kita itu seolah-olah di sini tuh bekerja untuk keselamatan banyak orang. Jadi bermanfaat gitu. Nah itu dia ya, apalagi kalau cuaca itu kan masyarakat itu sangat ini ya, sangat mencari tahu informasinya bahkan setiap harinya gitu. Nah tapi sebelum obrolannya lebih jauh, sudah dibilang kan kalau temu tamu tuh harus ada yang spesial. Nah ini ada orang spesial banget, jadi kita tuh gak cuma bertiga sebenarnya. Ada satu, cuma rada ngumpet aja. Nah ini dia nih, kita harus panggil dia nih. Mang Kage! Mang, di dia Mang.
Ngapain aja sih dari tadi? Bukannya siap-siap? Inilah. Udah mandi belum hari ini? Belum. Lah, kamunya ganteng-ganteng cantik-cantik gini bukannya dipersiapin. Masak air. Masak air? Iya. Mang, apaan ini? Jalan-jalan naik delman. Cakep. Cakep. Kudanya lari sambil tertatih. Cakep. Semua teman-teman, Asik. aku bawain air putih. Mang, bikin pantunnya berapa hari? Kayaknya 2 bulan ada deh. Wah, 2 bulan yang lalu ya? Iya. Padahal belum bikin kita acara ini Nggak kan? apa-apa lah. Oke. Mang, mau kemana lagi? Ya ini kan masak air. Oh iya, pesanan kedua jangan lupa. Ya itu mah gampang itu mah. Harus lebih spesial dibanding air putih. Tapi tar dulu, kenapa harus air putih sih? Itu biar sehat. Oh iya, karena taruna-taruni ya? Iya. Mau dites gak? Mau dites gak? Boleh. Nih, boleh. taruna. Siap. Oh, harus kayak gitu. Kursi gini ya. Iya, harus kayak gitu. Semangat ya putih. Semangat. Ya, makanya air putih kan. Makanya air sehat. putih biar sehat. Oke, Iya. Mang Kage terima kasih ya, Bang. Iya. Nanti kita panggil lagi. Jangan lupa pesanan. Nggak mau ah. Idealah, nggak digaji kamu ini. Dadah, makasih Bang Kage. Nah itu, emang mukanya kayak buru-buru dikit tapi nggak apa-apa ya. Enjoy. Nah, ini adalah segmen yang paling penting sebenarnya, pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu nih sama masyarakat karena mulai banyak juga nih sobat BMKG yang nanya tentang PTB STMKG tahun 2024. Nah, berdasarkan informasi katanya tahun ini adalah kuotanya nyampe 120 orang. Betul, Mas. Benar. Nah, mungkin Rifat bisa jelasin lebih dulu karena Rifat ini selaku koordinator PTB STMKG tahun 2024, bener ya? Betul, Mas. Nah, mungkin Rifat bisa jelasin nih, Fat, gimana sih rekrutmen taruna-taruni di STMKG tahun ini itu seperti apa? Oke, baik. Jadi pada PTB STMKG tahun 2024 ini STMKG membuka sebanyak 120 calon taruna dan taruni yang mana dalam 120 tersebut dibagi lagi menjadi 2 golongan, ada golongan reguler dan juga afirmasi. Untuk reguler ini bisa diikuti oleh semua lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat, semua jurusan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara kalau yang afirmasi ini emang dikhususkan untuk mereka-mereka yang tinggal dan lahir dari daerah 3T. Gitu. Oke, 3T itu apa sih, Rifat? 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Oke, berarti saudara-saudara kita yang daerah rada jauh dari ibu Betul. kota, ya kan? Nah, kalau dibandingkan tahun sebelumnya nih, Dila, ini ada peningkatan nggak sih kuota ini sebenarnya? Nah, sebenarnya ada, Mas. Jadi di tahun sebelumnya, di tahun 2023, kuota untuk penerimaan taruna-taruni untuk STMKG itu hanya 80 orang. Itu pun Oke. semuanya afirmasi. Hanya afirmasi, Hanya nggak ada yang afirmasi. umum berarti? Nggak ada. Oke. Nah, sedangkan untuk tahun ini kita tambah lagi nih kuotanya jadi 120. Jadi untuk 60-nya afirmasi dan 60 lagi untuk reguler. Nah, ini tentunya jadi kabar baik nih buat para sobat BMKG dan juga para orang tua calon yang anaknya pengen di sekolah setelah SMA, bahwa tahun ini STMKG menerima 120 calon taruna-taruni. Dan itu jumlahnya naik ya lumayan 40 orang Betul. lah. Dan ini gak hanya afirmasi tapi juga ada Reguler. regulernya. Dan itu membuka peluang bagi seluruh anak bangsa lah untuk bersaing secara sehat. Nah, apa aja sih syaratnya sebenarnya? Kan paling ditanya, apa aja syaratnya yang harus disiapin gitu. Karena pembukaan ini sudah dilakukan sejak 15 Mei sampai 13 Juni. Betul. Pendaftarannya ya. Betul. Nah, apa aja nih? Ini mungkin masih ada waktu buat mereka yang ingin mendaftar. Oke, jadi untuk syarat umum dari PTB tahun ini, yang pertama adalah lulusan SMA, SMK, MA, sederajat, semua jurusan. Kemudian untuk persyaratan umur itu minimal 15 tahun dan maksimal 23 tahun di tanggal 1 September 2024. Berarti yang lahir di bawah 1 September tahun 2001 itu sudah tidak bisa mendaftar. Oke. Oke. Kemudian untuk persyaratan lain seperti tinggi badan itu untuk calon taruni atau untuk perempuan itu 155 cm. Untuk yang laki-laki atau untuk taruna itu 160 cm dengan berat badan seimbang. Berat badan seimbang. Ideal lah ya berarti. Betul. Mm-mm. Selain itu ada lagi nggak, Rifat? Selain itu untuk syarat umum itu aja sih, Mas. Syarat umum itu aja. Nah, tadi untuk yang sering nanya kan kenapa sih harus ada tinggi badan gitu. Nah, karena nanti di pekerjaannya akan mempengaruhi ya. Ada alat-alat nih misalnya yang tinggi tempatnya itu, dan kalau
tinggi badannya ideal itu akan memudahkan pada saat pekerjaan. Betul. Seperti itu. Jadi harus dari tarunanya harus sudah disiapkan gitu kan. Nah, Dila, ada yang nanya nih, ujiannya apa aja sih sebenarnya? Apa sih kalau sekolah kedinasan tuh ujian di awalnya tuh apa aja sih? Nah, kalian ini kan udah pernah ngelewatin itu semua ya kan? Nah, itu apa aja sih sebenarnya ujiannya? Nah, untuk ujian yang pertama nih Mas, itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk SKD sendiri nanti akan dilaksanakan di kontrak BKN yang sudah ada di tiap provinsi. Nah, jadi nanti karena pendaftaran sekolah kedinasan itu melewati SSCASN, nanti di situ akan tertera gitu alamat tesnya di mana. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ada seleksi kompetensi bidang. Nah, karena di STMKG itu ada SKB-nya sendiri, jadi sebenarnya tiap sekdin ini beda-beda. Untuk di STMKG ada SKB-nya. Nah, untuk SKB sendiri materinya itu biasanya seputar matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Oke, 3 itu. Ada satu lagi. Apa? Yang terakhir tuh seleksi tes kesehatan, kebugaran, dan wawancara. Oke, cukup banyak ya. Ininya apa tahapan seleksinya? Iya benar Mas. Tapi itu bisa nggak sih? Kan ini kan kayak CPNS ya sebenarnya. Iya. Mirip-mirip ya. Betul. Nah, kalau di CPNS itu kan ada perankingan tuh biasanya di ujiannya. Oke, nah itu gimana? Untuk selama saya mengikuti tes ya Mas, waktu SKD. Nah, jadi waktu kita mengerjakan tes itu biasanya ada live streaming skornya langsung. Jadi langsung ada pemeringkatan di situ. Langsung ya? Langsung. Tapi untuk di sesi itu. Di awal aja? Untuk ya saat kita melaksanakan tes itu. Nah, tapi untuk di akhirnya nanti kan akan ada perankingan dari semua peserta tesnya gitu. Ada perankingan yang akan disebar sendiri oleh PTB STMKG-nya. Nah, untuk SKB sendiri juga hampir sama seperti SKD. Nah, jadi nanti seperti ada live score-nya gitu. Lalu untuk pemeringkatannya itu akan disebarkan saat semua tes itu sudah selesai. Tapi itu yang perankingan bisa live score itu sebenarnya berarti ini adalah ujian yang sangat terbuka. Betul, sangat terbuka. Jadi bisa disaksikan oleh siapapun itu. Betul. Transparan Mas. Sangat transparan. Nah, ini cukup menarik ya buat sobat BMKG, artinya kalau misalnya ada pihak atau oknum tertentu yang mengatakan bisa membantu untuk lulus di STMKG itu berarti bohong. Karena seperti yang dijelasin sama teman-teman tadi bahwa ini ada perankingan dan live score-nya. Betul. Dan ini sangat-sangat terbuka lah, bisa dilihat oleh siapapun. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti sudah lulus gitu, itu apa lagi tahapannya? Setelah lulus dinyatakan selamat diterima di STMKG. Nah, tahap selanjutnya itu apa sebagai calon taruna? Oke, untuk setelah kita lulus pastinya kita akan daftar ulang ya Mas ya. Akan daftar ulang, kita datang ke kampus STMKG, kita pemberkasan, kemudian ada pengukuran baju dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke, mungkin kalau di PTN biasa disebut ospek gitu atau ya ospek. Kalau di STMKG itu namanya Madabintal. Madabintal. Betul. Oke. Jadi di situ kita akan ya ada pengenalan kampus, kemudian pembentukan fisik dan mental juga. Kemudian setelah selesai Madabintal tersebut, ya kita sudah mulai bisa berkuliah seperti biasa. Dan itu sudah mulai harus meninggalkan rumah ya tentunya. Dari Betul Jakarta sekali. ya. Dan harus berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Nah, ada nggak sih kayak ketentuan nih, banyak yang nanya. Biasanya kalau sekolah kedinasan kan agak ketat ya. Mungkin bisa dijelasin nih ke sobat BMKG soal mata nih. Boleh nggak sih sebenarnya minus atau pakai kacamata di STMKG? Nah, untuk di STMKG sendiri untuk mata minus itu bisa dengan toleransi maksimal -4. Nah, hanya saja waktu di awal nanti akan ada surat pernyataan bahwa bersedia untuk klasik secara mandiri. Nah, tapi untuk saat sudah masuk masih dapat toleransi. Jadi selama perkuliahan juga masih boleh memakai kacamata. Nah, tapi kecuali satu sih Mas yang nggak bisa ditoleransi. Apa tuh nggak bisa buta ditoleransi? warna. Buta warna. Benar-benar nggak bisa soalnya. Iya. Itu sih agak akan menghambat banget sih pasti ya. Betul. Oke, nah artinya sobat BMKG nggak harus langsung lulus langsung nasik. Enggak ya, pasti ada toleransi pastinya. Nah, ini paling penting sebenarnya. Gimana sih kehidupan seorang taruna dan taruni di STMKG itu? Mungkin Rifat bisa lebih dulu jelasin nih. Gimana nih, dari tadinya anak SMA harus pindah ke STMKG yang sistemnya semi militer, tentunya pasti ada hal-hal yang beda dengan yang konvensional. Nah itu gimana Fat? Ada penyesuaian apa Fat saat itu Fat? Oke, jadi perpindahan dari masa SMA menuju masa kuliah di STMKG itu bagi saya lumayan cukup berat sih Mas. Karena kan
di STMKG ini kita benar-benar harus dituntut untuk disiplin, harus rapi begitu. Kemudian juga di sini kita rutin olahraga juga. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan ketarunaan lain yang memang mengharuskan untuk bangun lebih pagi, kemudian mengharuskan untuk lebih sering berkumpul dengan teman-teman satu angkatan gitu. Jadi ya kalau kegiatan selain berkuliah, kita juga ada kegiatan ketarunaan yang pastinya nanti bakal melatih rasa kedisiplinan kita seperti itu. Oke, nah Dil, gimana Dil? Perempuan dari timur Jawa harus datang ke Tangerang, harus meninggalkan semuanya. Itu gimana awal-awal menjadi seorang taruni? Susah nggak? Menurut saya ya Mas, karena saya dulu orangnya juga jarang olahraga. Jadi waktu awal tuh kerasa gitu. Karena di sini kan juga istilahnya work life balance gitu lah. Nah, jadi waktu awal tuh kita juga sering olahraga, dan di situ karena saya belum kuat, tapi ternyata lama-lama juga terbiasa gitu. Bisa karena terbiasa. Nah, sepakat. Jadi juga menyesuaikan untuk materi kuliahnya juga di sini dosennya baik-baik. Jadi kita tuh diajarin gitu sampai bisa gitu kan. Nah, jadi untuk materinya kekejar, fisik juga kekejar. Oke. Nah, tapi ada stigma kayak gini nih, sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan itu kan identik dengan bullying karena semi militer senioritas. Bahkan dalam sebuah momen banyak cerita yang tidak mengenakan. Nah, kalau di STMKG ada nggak sih yang gitu? Nah, ini sebagai ini juga ya buat para orang tua yang ingin anaknya disekolahkan di STMKG supaya tidak was-was gitu. Bahwa meskipun sekolah kedinasan, apakah STMKG juga ada nggak sih yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, gimana Fat? Oke. Jadi untuk di STMKG itu untuk senioritas itu ada sebenarnya. Sebenarnya untuk kita lebih menghargai ke senior, kemudian untuk ya biar kita bisa kayak punya rasa hormat gitu ke senior. Karena kan juga apa-apa pasti juga nanti kalau misalnya pas kerja juga kita juga bakal ketemu sama senior juga kan. Jadi mungkin senioritas itu bukannya untuk menghukum atau apa, tapi untuk menjaga respect dengan senior. Kemudian untuk kalau misalnya ada mungkin kasus bullying, kekerasan, itu di STMKG tidak ada. Buktinya tidak ada ya? Sangat tidak ada. Buktinya saya sekarang masih sehat, masih bisa duduk di masih sini bisa dengan ketawa-tawa sehat, loh. masih bisa senyum. Masih bisa enjoy menjalankan perkuliahannya. Betul. Ya kan? Nah, tapi harus dites. Taruna. Siap. Nah, itu dia. Karena harus selalu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya senior ketemu nih, Taruna, siap gitu kan. Betul. Langsung, atau mungkin pembimbing dan dosennya juga seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu, harus selalu siap? Karena BMKG itu adalah lembaga yang erat kaitannya dengan kebencanaan. Nggak ada yang bisa memprediksi kapan bencana itu akan hadir. Jadi ketika bencana itu hadir, ketika nanti sudah di lapangan, sudah bekerja, mereka harus selalu siap. Jadi contoh seperti itu. Taruna, siap. Nah, itu dia. Jadi kalau pimpinan bilang harus siap, ya harus siap kapanpun itu. Nah, tadi ada yang menjelaskan di awal tentang mendapatkan uang apa tadi bahasanya? TID. Nah, ini TID. TID itu apa sih, Dil? TID itu tunjangan ikatan dinas. Tunjangan ikatan dinas. Apa itu sebenarnya? Jadi sebelumnya sekedar informasi aja, untuk asrama di STMKG sekarang sudah ada. Oke, di gedung baru. Iya, di gedung baru di Tahap Tinggi. Nah, namun hanya untuk tingkat 1. Oke. Nah, untuk tingkat 2 dan seterusnya itu ngekos. Nah, jadi untuk menunjang itu tadi kita dikasih uang. Nah, jadi uang itu yang dinamakan dengan TID. Ya. Itu uang bulanan berarti ya? Iya, bulanan untuk dapat. membantu operasional taruna-taruninya yang sudah tingkat 2 dan selanjutnya. Untuk tingkat 1 juga masih sudah dapat. Oh, sudah dapat. Udah dapat mes, dapat TID. Betul. Nah, coba itu kurang apa kan? Coba itu. Kalau nggak daftar sih kebangetan sih, ya kan? Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ngekos di luar itu harus bareng-bareng atau enggak? Atau ada radius berapa meter dari kampus atau enggak? Oke. Gimana? Jadi di kami kan ada sistem ketarunaan kan, Mas. Yang mana ketarunaan itu ada yang namanya kebatalionan. Jadi dari batalion itu mengatur untuk ada jarak-jarak kos dari kampus itu. Jadi misalnya untuk tempat tinggal itu atau kosnya itu tidak boleh melebihi dari jarak sekian. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi ada ketentuannya. Karena kan kita juga kadang ada kegiatan yang pagi gitu kan, Mas. Kadang-kadang ada olahraga pagi atau apa. Jadi memang kita emang harus dituntut untuk selalu siap, dan kalau jarak kos ke kampus itu dekat, itu pasti lebih akan memudahkan kita. Akan memudahkan kalau ada panggilan. Betul kan. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh dijelasin ke sobat BMKG,
misalnya dalam satu hari nih, kegiatan kalian tuh mulai dari pagi mungkin sampai selesai tuh apa aja sih sebenarnya? Pagi bangun jam berapa misalnya. Ini buat gambaran juga nih buat sobat BMKG yang nanti daftar supaya kebayang jadi taruna itu akan seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Boleh, Dila, boleh jelasin Dil? Untuk tiap hari ya Mas, kan kita bangun pagi apalagi muslim kan. Nah, bangun jam 4. Nah, di pagi hari itu kita mulai menyiapkan seragam, membersihkan atribut dan semacamnya. Nah, untuk ada hari-hari tertentu di mana nanti menyesuaikan jadwal lagi. Terkadang ada apel atau terkadang ada binsik dari resimen. Nah, lalu untuk jam 7.30 hingga jam 16.40 itu adalah jam perkuliahan, tapi tergantung jadwal mata kuliahnya. Jadi nggak semestinya tiap hari kita kuliah dari pagi sampai sore, itu menyesuaikan dari dosennya juga dan jadwalnya. Nah, untuk sore harinya biasanya kita juga ada kegiatan binsik baik dari ketarunaan atau binsik mandiri atau sekedar olahraga, tapi biasanya yang lebih sering itu adalah kegiatan organisasi. Jadi organisasi itu biasanya dilaksanakan pada sore hari. Nah, untuk malamnya kita tentunya belajar, ngerjakan tugas gitu. Itu persiapan besoknya lagi. Iya. Nah, ada gak sih kegiatan-kegiatan kalau bahasa anak SMA mah ekskul gitu, ada gak sih? Misalnya apa, olahraga mungkin ada karate, ada apa gitu, ada gak sih kalau di SMKG? Ada Mas, Ada. Ada banyak sekali, jadi bakat dan minat kita itu sangat tersalurkan di STMKG gitu. Jadi di STMKG kita punya marching band, kita punya paduan suara, kita punya iptek dan jurnalistik, kemudian ada lagi pasukan khusus. Mungkin Mas sering lihat kalau upacara di pusat. Kalau upacara di BMKG pusat betul, tuh pasti itu SMKG yang mimpin. yang berhubungan dengan keprotokoleran itu dari pasukan khusus itu atau Pasus. Kemudian masih banyak lagi nih Mas, ada STMKG mengajar, kemudian ada lagi Alensa yang hobi fotografi mungkin ada bisa ya masuk kayak Alensa. gitu-gitu. Ada. Betul. Kemudian kalau di bidang seni kita juga ada Kresya, itu ada kayak perkumpulan seni, ada perkumpulan band musik. Kemudian di lainnya juga untuk perkumpulan kerohanian itu juga ada. Ada kerohanian Islam, kerohanian Katolik, Hindu, dan juga Kristen. Gitu. Oke, jadi nggak cuma belajar kan? Betul, Nah, sangat terfasilitasi Mas. Nah ini yang banyak nanya nih biasanya sama mimin info BMKG. Masih bisa hangout keluar nggak sih sebenarnya? Dalam satu minggu gitu kuliah berapa hari? Apakah misalnya di weekend atau di hari libur itu bisa hangout keluar dari kosan atau dari mes, ketemu teman-teman, hanya sekedar sharing gitu masih bisa nggak sih? Bisa Mas. Bisa ya. Jadi kami kalau kan tadi kos kami itu berdekatan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan tugas bareng atau mau sekedar ngobrol-ngobrol atau mungkin jajan bareng atau makan bareng itu sangat bisa Mas. Karena kita juga hubungan kita sama teman-teman satu angkatan itu sangat kuat. Sangat erat. Korsa. Betul, sangat korsa sekali. Harus korsa. Kemudian untuk masalah hangout keluar, kita itu disediakan untuk pesiar. Jadi setiap hari Minggu itu ada pesiar. Jadi kita bisa memanfaatkan pesiar tersebut untuk ya main keluar. Oke, berarti gak hanya belajar di teman, meskipun sekolah kedinasan yang semi militer, tapi tetap hak-haknya seperti anak Gen Z pada umumnya masih sangat-sangat terpenuhi ya kan? Betul. Di kampus juga fasilitasnya lengkap, pun juga bisa keluar. Betul. Nah, seperti yang dibilang tadi, akan ada yang spesial, selalu ada yang spesial nih. Karena apa? Ini Mang Kaki lagi nih. Cuman gak tahu nih bawa apa nih. Tadi sih katanya udah nyiapin dari semalam nih. Coba kita panggil aja. Mang Kaki, masuk Mang. Nah, sekedap. Nah, kali ini apa sih itu yang dibawa? Jalan-jalan, pakai moge. Cakep. Jajanan buatan Mamang Kaki. Buatan dari kapan Bang? Tadi malam Ini ada apa aja sih? ada ya itu ada kue lapis, lemper. Lemper. Bahasa mana? Lemper udah ganti. Itu lemper. Oh, lemper. Nah, kalau ini Itu kue. kue. Nah, tapi nih Rifat sama Dila, dari kemarin nih orang udah rungsing sebenarnya. Tantrum kayak anak kecil. Iya. Besok tamunya STMKG ya katanya. Iya Mang, ngapa emang? Gitu kan saya bilang ya. Kata dia punya pertanyaan, tapi saya bilang, nih langsung tanya sendiri nih, mumpung ada taruna-taruninya, coba mau nanya apa? Langsung. Mas, Mbak gitu mau tanya atau tips-tips itulah masuk STMKG biar nggak gagal gitu, anti gagal gimana gitu, udah bosen nganterin Tipsnya biar lulus ujian. Iya. Oke, karena persaingannya kan sangat banyak banget ya, apalagi tahun ini berapa Fat? Ininya Fat, target pesertanya yang daftar? Untuk target semoga bisa lebih dari 12.000. Semoga bisa lebih dari 12.000 dan ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Nah ini karena hanya 120
Pasti kan persaingannya ketat kan. Nah Mang Kage nih mau tahu karena apa Mang? Mau ke STMKG karena kenapa? Ya ini Kenapa itu begini? capek. Oh capek, bikin lemper mulu ya? Bikin lemper mulu kan tiap malam. Waduh capek, dagang udah gak pengen sekolah di STMKG. Iya. Oke Mang Kage nanti dijawab nih sama Rifat sama Dila. Mang Kage ke belakang dulu itu ngerinya kompor belum dimatiin meleduk ntar. Yes. Ya kan? Apa-apa ya makasih ya. Hati-hati Mang. Mang, makasih ya Mang. Makasih, Mang. Nah itu tadi Fat, gimana Fat? Minta tips and trick biasa lah itu. Oke, kalau tips and trick. Hmm. Yang pertama dan yang paling utama, kita harus belajar, berdoa, dan juga meminta restu kepada orang tua. Oke. Karena dengan ketiga aspek tersebut kita sudah terpenuhi, maka nanti akan dimudahkan jalannya. Gitu. Oke, nah Dila, apa nih tipsnya dulu pas ujian? Ayo restu orang tua wajib lah ya tuh paling penting. Kalau saya memang sama seperti Rifat sih Mas, rajin belajar, rajin latihan tryout. Nah, untuk yang paling penting, biar kita nggak ketinggalan informasi, terus pantengin media sosial dari STMKG Official dan juga terus cek web PTB STMKG. Oke, ptp.stmkg.ac.id. Nah, Betul, bener banget betul. nih Nah, Mas. itu kalian bisa terus secara berkala ya. Betul. Iya. Dipantau informasinya, jangan sampai percaya sekali lagi sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, jadi Mang Kage udah kedengeran ya Mang ya tadi tipsnya pertama doa lah jangan lupa. Kedua ya harus belajar. Karena ya masa iya kalau nggak pinter nggak keterima ya nggak. Iya. Kalau pinter dan percaya diri dan merasa putra terbaik bangsa ya pasti akan keterima. Nah, tadi seperti yang kita bilang, lagi-lagi selalu ada yang spesial. Kan kalau misalnya sekolah kan udah pasti serius terus ya. Apalagi Taruna. Siap. Nah, siap-siap. Kali ini kita harus bermain games supaya ngelepasin otot dan bajunya Rifat, ya kan? Harus segera dilonggar-longgarin dikit gitu kan. Nah, kita akan menguji ketangkasan dan kekompakan kalian yang kata satu angkatan dan harus korsa. Harus kompak, kalau nggak kompak ya. Coba ini teman-teman angkatannya ditertibkan lagi temennya. Nah, gamesnya apa sih? Nah ini tim kreatifnya Temu Tamu nih udah bikin. Nama gamesnya adalah mitos atau fakta. Jadi ada 10 pertanyaan yang harus dijawab secara bersamaan di kesempatan pertama. Nah kalau nggak kompak ya gimana nanti ya kan. Tapi seharusnya kompak sih. Oke siap ya. Ingat di kesempatan pertama harus langsung dijawab. Nah pertanyaan pertama nih. Sekolah di STMKG 100% gratis. Mitos atau fakta? Fakta. Nah ini fakta. Karena ini ya nggak ada sama sekali ya dari awal. Nggak ada Tidak Mas. Nggak Bahkan ada. dapet gitu Bahkan kan. dapat. Nah ini orang nggak bayar tapi dapat. Nah kalau untuk kayak seragam gitu di awal itu dapat atau ada bayar? Untuk seragam kita pertama itu bayar, Mas. Oke. Tapi saya rasa cuman bayarnya itu cuman waktu seragam aja dan itu Oke. pun buat kebutuhan kita sendiri gitu. Nah, Untuk kedepannya nanti mulai dari perkuliahan, kemudian ada praktikum, kemudian PKL dan lain-lain sampai di wisuda itu kita semuanya terfasilitasi terfasilitasi. oleh kampus. Oke. Nah ini untuk yang penasaran seragam STMKG tuh kayak apa aja sih? Nah nggak cuma gini doang, ada yang lain. Mungkin bisa ditampil. Nah ini pakaian dinas. Mungkin Dila bisa jelasin nih Dil. Ini ada apa aja nih dan ini kenapa beda-beda gini? Nah, untuk yang pertama ya Mas, Ha-ha. itu pakaian dinas harian. Jadi Oke, untuk yang sebelah kiri ini ya? perkuliahan sehari-hari kita ini memakai PDH seperti yang saya sama Rifat gunakan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu PDUK atau pakaian dinas upacara kecil. Oke. Nah, itu biasanya digunakan di upacara-upacara tertentu. Seperti upacara awal bulan dan upacara-upacara di misal seperti Hari Kebangkitan Nasional kemarin kita pakai PDUK. Oke, buat Nah, upacara tertentu. Iya, Mas. Nah ini satu lagi nih. Nah ini lebih cakep nih. Ini apa ini? Nah, yang terakhir ini ada PDUB, pakaian dinas upacara besar. Nah, untuk PDUB sendiri biasanya digunakan saat upacara besar seperti HUT RI, HMG. Nah, lalu yang terpenting PDUB ini juga digunakan saat nanti kita wisuda. Nah itu dia berarti akan menjadi seragam terakhir saat wisuda sebelum pakai PDH-nya BMKG. Nah, benar Betul. Mas. Nah itu penutupan. Nah pertanyaan kedua langsung aja. Setelah lulus STMKG langsung jadi CPNS di BMKG, mitos atau fakta? Fakta. Nah ini adalah benefit paling besar yang didapatkan setelah bersekolah di STMKG. Karena apa? Kalau misalnya kampus lainnya itu di awal sekolah doang, setelah lulus dapat ijazah, ya kan, IPK cum laude. Nah kalau mereka udah enggak nih, mereka langsung terima jadi CPNS. Betul sekali. Iya kan, langsung jadi CPNS di BMKG. Nah yang ketiga, setelah lulus di STMKG akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Betul atau fakta? Fakta. Oke, nah BMKG itu kan punya 192 UPT ya kalau nggak salah.
itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi setiap taruna dan taruninya harus siap, betul kan? Harus siap ditempatkan dimanapun. Seperti itu. Nah yang keempat, kuliah di STMKG susah masuk dan susah keluar. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa mitos nih? Dila dulu mungkin. Nah menarik nih. Nah, karena untuk susah masuknya sendiri menurut saya enggak sih, Mas. Enggak ya? Karena saya menjalankan tes itu dengan itu percaya diri Karena gitu. sudah dipersiapkan. Nah, balik Iya, lagi, kalau sudah persiapan. Harus persiapannya itu harus Ah. mantap dulu. Jadi jangan Nah, setengah-setengah. Iya. Betul. Nah. Kalau susah keluar gimana, Dil? Kalau menurut saya karena di sini kan kita kan bisa dibilang untuk SKS dan silabusnya tuh sudah diatur sendiri oleh kampus. Nah, jadi kita tinggal belajar aja terus yang rajin, pahami materinya. Nah, nanti di saat kita sudah mengejar semua materi, sudah paham dan intinya sudah pro lah gitu Mas. Nah, Nah, pasti sudah gampang. Karena kalau diikutin sehari-hari dengan benar pasti bisa sih. Ya, kan? pasti bisa. Nggak Pasti mungkin nggak nggak bisa. mungkin. Nah, kalau Rifat, mitos kenapa, Fat? Bener kata Dila tadi, Hmm. kalau semua itu udah dipersiapkan, ya pasti untuk masuknya gampang. Kemudian untuk keluarnya nih Mas, banyak orang yang bilang keluarnya itu susah gitu. Tapi menurut saya enggak, karena dosen di STMKG itu sangat sportif sekali. Jadi benar-benar membimbing kita dari yang tadinya nggak bisa apa-apa, kita jadi bisa begitu. Oke. Kemudian untuk masalah fasilitas ya Mas, itu di kampus itu sangat banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kayak misalnya banyak sekali ruang-ruang coworking space untuk kita belajar bareng sama teman-teman atau mungkin belajar sama adik-adik kita begitu. Jadi kemampuan kita itu sangat diasah dan sangat dilatih. Jadi nanti waktu keluar jika kita emang sudah menguasai ya akan keluar dengan mudah. Dengan mudah dan bersama-sama teman Betul. angkatannya tentunya. Nah, ada pertanyaan gini, Fat. Berapa persen sih perkuliahan Mas secara materi dan berapa persen prakteknya kalau di STMKG? Oke, bisa saya bilang STMKG ini kan diploma 4 ya. Jadi memang lebih banyak praktikumnya daripada teori. Mungkin kalau dipersenkan mungkin 30% banding 70%. Jadi 30%-nya teori, 70%-nya kita praktikum. Gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Fat. Sama Dila tentunya, jangan ditinggal ya, Dil. Iya. Nah, enak loh ditinggal. Banyak mahasiswa universitas dari kampus lain yang sampai ngundurin diri karena keterima di Taruna STMKG. Mitos atau fakta? Fakta. Ini kok kenceng banget. Nah, kok tar dulu deh. Ini ada apa deh? Kok kenceng banget deh? Kalau di angkatan kalian ada kasusnya kayak gitu? Banyak Mas. Banyak. Bahkan Banyak ada yang udah skripsian. Sudah skripsi di kampus sebelumnya? Iya, sudah semester 7 langsung udah masuk Pindah. STMKG langsung pindah ke STMKG. Wah, ini menarik nih. Kenapa? Kalau pernah sharing-sharing nih, dulu sama teman-temannya, kenapa sih mereka pindah gitu? Coba kasih tau ke sobat BMKG. Oke, mungkin orang-orang itu lebih memandang kayak di STMKG prospeknya itu sudah terukur, sudah jelas gitu. Karena kita kan lulus langsung bekerja di BMKG. Jadi selama kuliah itu kita bisa mempersiapkan tentang apa aja sih yang kita pelajarin di BMKG gitu. Jadi emang karena sudah terukur, sudah jelas, kemudian prospeknya juga sudah sangat linear dengan apa yang kita pelajari di kampus gitu. Jadi orang-orang bisa lebih tertarik. Nah itu dia, benefit utamanya ya Dil ya, langsung bekerja. Nah, makanya Langsung. disebut ikatan dinas, Mas. Ikatan dinas. Langsung CPNS, tahun diangkat PNS. Betul. Golongan 3A ya pertama langsung. Dan itu susah banget dapetinnya kalau nggak pakai jalur seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini harus semangat nih karena pertanyaannya menarik nih. Di STMKG serba dadakan. Mitos atau fakta? Fakta. Nah, ini kok agak ragu-ragu. Beda sama yang sebelumnya ya. Kenapa? Tapi fakta tapi agak ragu kenapa? Bener nggak serba dadakan? Jadi gini Mas, mungkin memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu mendadak. Gitu. Tapi juga banyak juga kok kegiatan yang emang udah di planning dari lama begitu. Jadi dibilang dadakan atau enggak itu ya tergantung sudah dipersiapkan dari lama atau belum begitu. Tapi kan mau serba dadakan pun harus serba siap kan? Betul. Balik lagi, kenapa harus serba siap dan dadakan balik lagi bencana nggak ada yang tahu kapan datangnya sobat BMKG. Jadi mereka harus selalu siap. Makanya dadakannya itu, kesiapannya itu sudah dilatih sejak di bangku perkuliahan. Jadi ketika nanti udah bekerja sudah nggak punya alasan. Kok dadakan Bu? Kok dadakan Pak? Udah nggak bisa. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini. Belajar di STMKG berasa belajar di pesantren. Mitos atau fakta? Mitos. Ini kok gak kompak nih. Dila, mitos atau fakta Dil? Kira-kira Dil? Menurut saya ada benarnya sih kadang Mas. Nah, kenapa tuh benar ya? Karena
di sini kan kegiatan kerohanian kita kan juga kuat gitu. Oke. Nah mungkin karena sekarang masih penyesuaian juga di kampus baru. Nah di kampus sebelumnya kita itu rutin loh sebenarnya mengadakan kajian. Oke. Ya bahkan ada semacam kakak asuh binroh gitu, binaan rohani. Jadi kita itu kadang sharing untuk kakak binrohnya itu kadang ada yang dari alumni atau dari senior sendiri. Nah jadi kita itu kadang sharing atau diskusi mengenai kayak kehidupan dan kayak spiritual kita gitu. Oke. Nah tadi kalau Rifat apa Pak Fat? Mitos ya? Mungkin saya tuh tadi nangkepnya dari segi pembelajarannya itu Oh, oke. sistem pembelajaran gitu loh Mas. Jadi kan kalau di pondok pesantren kan kita fokus ke agama gitu, fokus banget ke agama gitu. Sementara kalau di STMKG kita juga nggak mulu-mulu fokus tentang MKG itu. Kayak kita juga bisa belajar hal lain gitu. Kayak misalnya anak-anak yang dari jurusan instrumentasi MKG, mereka tuh juga membuat rancangan kapal gitu, untuk apa? Kapal remote begitu. Jadi kan itu walaupun itu mungkin jauh hubungannya sama MKG ya, tapi itu bisa dipelajari begitu. Jadi banyak banget hal yang bisa dipelajari di STMKG. Nah itu balik lagi karena nggak hanya semuanya tentang belajar. Betul. Karena tadi kampusnya udah baru, fasilitasnya banyak, kegiatannya berwarna-warni. Masih bisa pesiar ya? Apa Betul. pesir bahasanya? Pesiar? Pesiar. Pesiar. Masih bisa, nggak kayak pesantren yang meskipun kedinasan, semi militer, ada mesnya, ngekos harus dekat dari kampus. Ternyata nggak seperti itu kok. Nah selanjutnya jadi taruni di STMKG bisa jadi primadona sekolah karena jumlah perempuannya sangat sedikit. Nah ini mitos atau fakta? Deal lah. Deal. Mitos atau fakta, Deal? Mitos. Oh mitos. Oke, kenapa kok mitos? Karena kayak daripada nyari di STMKG mending keluar aja gitu. Wow. Kayak nyari yang di luar. Emang iya, Pak? Emang kalau misalnya ribet nih kan? Jadi justru keluar. Tapi taruh sebelum itu, emang di angkatan kalian di 2022 itu ada berapa taruninya? Untuk taruninya hanya 50 saja Mas. 50. Tarunanya berapa? 200. Lah iya. Masa sih gak jadi primadona, gak dijagain ya? Atau justru malah udah kalah sama senior-senior ya, Fat? Aduh, saya mungkin tidak bisa menjawab di sini. Jadi, nah ini lagi balik. Jadi enggak mitos ya, Dil ya? Mitos. Masih malu-malu teman-teman. Karena Tapi nggak apa-apa. setahu saya juga banyak kok teman-teman cewek saya yang masih jomblo. Ini karena fokus belajar kayaknya. Mungkin, Makanya ya kan taruna-taruna lebih fokus belajar gitu dibanding searching di kampus. Tapi nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu kan buat lebih semangat aja ya kan. Bisa lulus bareng-bareng, belajar bareng-bareng, berkegiatan juga bareng-bareng. Support system lah. Support system itu bahasanya bagus. Nah selanjutnya nih. Ini kayaknya untuk Rifat nih pertanyaannya. Jadi taruna-taruni STMKG harus jaga berat badan karena harus pakai baju yang cukup ketat. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya? Betul. Nah gimana cara jaganya, Fat? Ya untuk jaga biar badannya tidak over ya. Yang pertama itu pastiin jaga pola makan. Gitu. Kemudian untuk kita juga ada kegiatan rutin untuk olahraga. Jadi itu bisa untuk membantu kita biar kita tidak overweight. Kemudian juga fungsi seragam kita kan ini kan ketat kan seragam. Ya itu sebenarnya apa nih? Itu bukan buat gaya-gayaan doang dong, bukan ya kan? dong. Jadi Apa sih? dengan ketat itu kita bisa lebih rapi. Kemudian juga kalau ada kenaikan berat badan tuh langsung terdeteksi gitu. Kan kita kalau pakai baju, oh ini kemarin nggak seketat ini berarti badanku udah agak ngembang ini gitu. Itu balik lagi kenapa harus ideal ya? Karena BMKG itu kan banyaknya di lapangan ketika Betul bencana dan itu harus satset. Nah kalau badannya ideal satset banget di lapangan dan cepat ngebantu masyarakatnya. Nah terakhir nih pertanyaan ke-10. Jadi taruna-taruni STMKG sering cinlok, mitos atau fakta? Fakta. Nah ini dari fakta. Tadi ngomongnya gak di primadonain, ini gimana sih? Karena nggak di primadonain maksudnya kayak gimana ya Mas? Kadang kalau misal cari yang cakep ya udah cari di luar aja. Kalau yang taruni-taruni di dalam kampus kadang udah terlanjur cinlok duluan. Oh gitu, udah ada. Iya. Aduh, udah ada yang jagain. Jadi cepet ya, soltnya ya. Betul. Jadi kan kita kan ikatan antar teman satu angkatan itu kan sangat erat kan Mas. Jadi mungkin di antara waktu kita berkumpul, waktu kita mengadakan acara-acara angkatan bareng itu mungkin ya cinloknya dari situ gitu. Oh itu dia, benih-benihnya ya? Betul. Benih-benihnya, berkedok nanyain tugas sih biasanya.
Oke, terima kasih buat Rifat juga Adila. Tapi belum selesai sebenarnya. Baru terima kasih aja karena kita lagi-lagi ada yang menarik. Nah, tadi kan Mang Kage tuh 2 kali. Nah, kalau ini lucu. Kok tadi kan gak lucu orangnya. Ini lucu banget. Langsung aja kita panggilin si Mego. Mana si Megi? Mego. Nah, ini namanya si Mego. Dipanggilin dari tadi bukannya cepet nongol, kasihan nih tamu yang nungguin. Itu bawa apaan? Nah itu tuh. Nah itu maksudnya tuh. Coba Dil, tuh dia bawa apa Dil? Apa Nah nih? ini khusus banget nih. Makasih, Khusus banget Mego. buat Rifat dan juga Dila dari tim temu tamu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Tar dulu, karena dia kalau dibuka malu. Dia harus pergi dulu. Perginya nggak tahu kemana. Mungkin bareng Mang Kage ngobrol di belakang apa gimana nggak tahu. Jadi oke, Mego terima kasih banyak ya. Dadah. Nah kan, hilang kan? Itu suka aneh emang dia. Datang kagak diundang, pulangnya hilang dewek. Ya tapi ya mau gimana ya. Tapi jadi tadi Dil dikasih apa Dil sama Mego Dil? Sebentar ya Mas. Ini khusus nih, khusus banget. Kotak bukan sembarang kotak. Nah kotaknya biru. Coba, nah itu tuh ada isinya tuh nggak tahu tuh si Mego nemunya di mana tuh tadi tuh. Coba dibuka, kotaknya apa ini isinya? Nah, Sangat bermanfaat untuk sangat kehidupan bermanfaat. kita. Nah, mungkin bisa dikeluarin isinya, kotaknya disimpan dulu. Dikasih lihat nih ke sobat BMKG, itu tuh apa isinya? Itu apa sih sebenarnya? Kok ada sikat? Tadi Mego gimana sih kasih oleh-oleh kok sikat ini loh? Apa itu? Mungkin dari yang Ono dulu, Rifat. Oke. Itu apa, Fat? Jadi ini adalah semir sepatu dan juga sikat semir. Ini sangat berguna bagi kami karena sepatu kami itu kan sepatu modelan pantofel yang Ha-ha. bahan kulit itu kan. Jadi emang setiap hari harus disikat Setiap biar hari. mengkilap. Setiap hari banget. Betul, setiap hari setiap pagi. Setiap pagi sebelum kuliah harus nyemir sepatu. Betul. Ini keren banget ya. Nah, ini kalau ini apa, Dil? Nah Mas, ini namanya braso. Ah, oke. Jadi kan atribut kita ini lumayan banyak ya Mas. Oh, Apalagi ini. yang bahan-bahannya Ha-ha. itu metal gitu. Nah braso ini fungsinya untuk membersihkan atribut-atribut kita. Jadi tiap hari itu harus yang kinclong gitu, nggak boleh kuning. Nggak Harus boleh kinclong, kuning. iya. Betul. Kenapa setiap hari harus kinclong? Apakah menambah kepercayaan diri di depan teman-teman, di depan kakak senior junior? Nah itu yang pertama sih Mas, Oke. yang pertama. Lalu yang kedua itu tentunya untuk menjaga atribut kita supaya tidak berkarat. Oke, untuk mencegah kekaratan juga ya, karena Iya. 4 tahun dipakai ya. Iya. Itu dia. Nah, itu berarti ini barangnya cukup memorable ya dan akan sangat dirindukan kayak setelah lulus. Betul, Karena karena peneman sehari-hari. setiap hari pasti pegang. Setiap hari. Betul, Setiap setiap hari hari. pasti dipegang nih. Berasa coba lihat ini apa sih? Cairan gitu ya? Iya. Iya, Cara penggunaannya seperti apa? Jadi itu ditumpahin dulu dari botolnya itu ke tutupnya cukup sedikit aja gitu Mas. Oke. Nah, lalu nanti digosokkan gitu ke atribut kita, digosok. Nah, nanti dia itu cairannya itu berubah jadi hitam. Oke. Nah berubah jadi hitam lalu kita lap lagi, dilap sampai bersih. Sampai Nah, kinclong. Sampai Sampai kinclong. kinclong. Nah, ini berarti setiap taruna-taruni itu punya. Punya, Iya, pasti punya. Pasti Pernah punya. nggak? Pernah nggak dipinjam temennya terus tapi nggak balik lagi? Kalau saya enggak sih Mas. Kalau saya karena cowok ya biasalah teman-teman itu Biasa ya. pada saling pinjem-pinjeman, Speak saling minta-minta pinjem-pinjem. begitu. Sikatnya sekolah tapi nggak pulang lagi, gitu ya, itu udah biasa lah ya. Mungkin di di kos itu satu sikat bisa buat berapa pasang sepatu gitu karena emang ya pakainya itu ganti-gantian. Ganti-gantian gitu. dan kadang barang kecil tuh suka nyelip sih. Betul Kan sekali. kayak semirnya tuh kecil banget ya, jadi kadang-kadang bisa nyelip. Nah oke, itu tadi Sobat BMKG obrolan kita bersama Taruna-Taruni STMKG bersama Rifat juga Dila tentang banyak banget, utamanya tentang PTB STMKG tahun 2024 yang tahun ini dibuka sebanyak 120 orang. Nah mungkin Rifat sama Dila bisa ngasih closing statement nih buat calon taruna-taruni yang tahun ini berminat untuk mendaftar di STMKG. Apa sih yang pengen disampaikan atau apa harapannya gitu ke depan? Mungkin dari Rifat dulu. Oke. Untuk kalian para lulusan SMA, SMK, MA sederajat di seluruh Indonesia yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi MKG, bisa langsung aja nih daftar ke PTB STMKG 2024 di websitenya dikdin.bkn.go.id dan juga pantau terus informasinya di ptb.stmkg.ac.id dan juga di sosial media resmi STMKG.
Kemudian untuk pesan yang lain, untuk yang sudah mendaftar atau yang ingin mendaftar tahun ini, semangat. Jika memang sudah tekad, sudah bulat, sudah ada usaha, sudah ada doa, dan sudah ada restu dari orang tua, itu pasti akan dimudahkan jalannya. Dan pasti akan diberikan kelulusan hingga akhir nanti dan dapat bergabung bersama kami di STMKG dan akan bergabung menjadi keluarga besar di BMKG. Betul. Nah kalau Dila, apa nih Dil? Mungkin pesan-pesan, bisa juga kiat-kiat buat para calon taruna-taruni yang akan ujian menuju STMKG seperti apa? Nah, untuk kalian yang sudah daftar di STMKG, pastikan kalian sudah menetapkan tekad kalian dan juga jangan lupa untuk terus belajar. Nah, selanjutnya untuk kalian yang masih ragu gitu. Nah, pastikan jika kalian memiliki minat di bidang cuaca, iklim maupun kebumian ataupun instrumentasi, nah bisa nih STMKG jadi salah satu pilihan kalian. Nah, di STMKG ilmu yang kita dapatkan akan aplikatif dan juga kita bisa berkontribusi untuk negeri lewat BMKG. Nah, jadi jadilah bagian dari STMKG, jadi bagian dari perubahan. Nah itu keren banget, jadi bagian dari perubahan. Nah ini dia juga jawaban untuk Sobat BMKG yang selama ini bertanya gimana sih Kak, gimana sih Min, kita bergabung di BMKG. Nah melalui STMKG adalah salah satu jalan menuju untuk menjadi keluarga besarnya BMKG. Nah bagi kalian yang merasa putra putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke, kalian bisa mendaftar menjadi calon taruna-taruni STMKG melalui portal ptb.stmkg.ac.id atau di dikdin.bkn.go.id dan juga bisa terus pantau informasinya melalui STMKG official di Instagramnya. Nah mungkin terima kasih untuk Rifat dan juga Dila karena sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kegiatan rangkaian UTS-nya main ke podcast Temu Tamu. Semoga sukses perkuliahannya, lancar-lancar. Amin, terima kasih. Kuliahnya sampai nanti wisuda, sampai nanti penempatannya dimanapun juga untuk selalu jaga kesehatan. Akhir kata saya Dwi Herlambang bersama kru Temu Tamu yang bertugas hari ini. Sampai jumpa di podcast Temu Tamu episode selanjutnya. Dah.